Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 24 September 2025 dengan tema Memberi. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya pernah melayani di sebuah gereja dan sedikit belajar kaligrafi, sufa. Saya teringat huruf kanji, kei, yang berarti memberi. Huruf ini terdiri dari 2 bagian, shi, bentuk pendek dari huruf benang atau sutra yang sering muncul dalam kata-kata tentang hubungan, sambungan, komunikasi, dan pemberi. Serta he yang berarti menyatukan, menggabungkan, atau sesuai. Maka karakter kei, memberi, bukan hanya soal materi yang berpindah tangan, tetapi juga soal hubungan yang terjalin, kerelaan hati, dan kesatuan tujuan antara pemberi serta penerima. Memberi selalu membuat kita berpikir tentang menyerahkan sesuatu kepada orang lain yang menyebabkan berkurangnya milik kita, entah materi, waktu, tenaga, atau kepemilikan. Memberi uang atau materi kepada orang lain bukanlah perkara mudah, apalagi jumlah besar kepada sesama yang tidak dikenal. Membicarakan topik memberi seringkali sensitif, tetapi justru sangat penting. Alkitab sendiri menggunakan kata memberi lebih dari 1.500 kali. Allah adalah pemberi, dan Ia ingin kita juga menjadi pemberi. Namun ada berbagai alasan yang membuat kita atau gereja tidak memiliki beban untuk memberi. Misalnya sikap egois dengan berkata, gereja kita juga membutuhkan uang. Atau, kita dulu juga miskin, tapi bisa mengatasinya. Tentu mereka juga bisa. Pada masa kini, gereja yang mau menolong gereja lain yang tidak sesinode hampir punah. Beberapa bahkan menganggap gereja lain sebagai saingan, bukan saudara seiman yang harus ditolong. Paulus menasihati jemaat dengan mencontohkan jemaat Makedonia. Walaupun miskin, mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Mereka tidak individualistis atau egois, tetapi membuktikan kasih nyata kepada saudara seiman dalam Kristus. Pemberian mereka meneladani kasih Kristus, bukan sekedar kata-kata, melainkan perwujudan kesatuan tubuh Kristus di dunia, saling menopang dan menjadi kesaksian bagi dunia. Mereka memahami bahwa harta benda hanyalah titipan Tuhan, bukan untuk ditimbun, melainkan disalurkan bagi saudara seiman yang membutuhkan. Karena itu, jangan menutup hati dan tangan. Mulailah memberi kepada gereja lain, bukan menunggu cukup baru memberi. Memberi bukan semata-mata soal mampu atau tidak, tetapi soal kasih dalam kesatuan dengan Kristus dan jemaatnya. Jadilah jawaban doa bagi mereka, karena Anda murid Kristus yang memberi bukan untuk menerima balasan, melainkan karena sudah diberkati dan disatukan di dalam Kristus. Anda telah menerima anugerah terbesar, pengampunan dosa, keselamatan, nama tercatat di surga, hati dan roh diperbarui, Roh Kudus tinggal dalam diri Anda, dan segala berkat surgawi di dalam Kristus. Semua ini adalah anugerah Allah yang cuma-cuma, tak ternilai harganya. Respons yang pantas hanyalah menaikkan syukur kepadanya dan mewujudkan kasih itu melalui hidup yang rela memberi.
Memberi kepada gereja lain adalah investasi kekal dalam kerajaan Allah.